Bab 654. Minta bantuan. Jeffrey adalah master peringkat 3 di keluarga Sue dan termasuk master kelas atas di Kyushu. Tapi saat ini dia masih belum menyadari ternyata Jerry yang menyadari keberadaan dia terlebih dahulu. Artinya feeling yang dimiliki oleh Jerry sangatlah kuat. Biasanya hanya seorang master yang sangat kuat baru bisa memiliki feeling yang mengerikan seperti ini. Tapi yang membuat Jeffrey semakin terkejut ada di belakang. "Tuan, ada urusan apa?" Terdengar suara yang dingin di belakang tubuh Jeffrey. Jeffrey pun menoleh dan melihat wajah seseorang yang sangat familiar. Orang itu adalah Jerry yang 10 detik lalu masih berada di lantai atas grup Yanchen. Tapi sekarang Jerry sudah berada di hadapannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak apa, hanya numpang lewat saja. Meskipun Jeffrey merasa terkejut, tapi wajahnya terlihat sangat datar, dia pun melirik Jerry dengan dalam sekilas, berkata, "Nak, kamu bukanlah orang biasa." Jerry berbicara dengan datar, "Kamu sudah tua, lebih baik kamu di rumah saja, di luar ada begitu banyak bahaya. Jika kamu tidak hati-hati dan terjadi hal yang tidak terduga, maka orang lain akan takut kamu menipu dan tidak berani menyelamatkanmu." Jeffrey memicingkan matanya, dia tentu saja tahu kalau Jerry sedang mengancamnya. Sepertinya Jerry sudah tahu dengan identitasnya, jadi dia memberikan sebuah kode kalau berada di Jiangsu akan sangat berbahaya. "Apa yang kamu katakan benar, aku sekarang akan pulang." Jeffrey berbicara sambil tersenyum, kemudian dia pun pergi dari sana. Tatapan mata Jerry bersinar saat melihat kepergian Jeffrey. Ketika kekuatan seseorang mencapai tahap tertentu, maka hanya orang yang lebih hebat baru bisa merasakan kekuatan orang itu. Jerry bisa merasakan kekuatan Jeffrey yang sangat kuat, jadi dia pun menebak kalau orang ini adalah seorang master dari keluarga kerajaan. Selama beberapa hari ini Jerry hanya memiliki masalah dengan keluarga Sue. Berarti orang tua tadi adalah master yang dikirim oleh keluarga Sue. Semoga keluarga Sue tahu diri dan memilih untuk mundur. Jerry berbicara dengan datar, kemudian dia pun naik ke atas. Alasan dia ingin tunjuk diri di hadapan Jeffrey adalah untuk mengejutkan keluarga Sue dan memperingati mereka untuk tidak bertindak gegabah. Setelah Jeffrey meninggalkan grup Yanchen, dia baru menyadari punggung belakangnya sudah basah. "Tuan ketiga, kali ini kamu sudah bertemu dengan musuh yang sangat hebat." Jeffrey menghelakan nafas sambil bergumam sendiri. Setengah jam kemudian, dalam kediaman mewah. Tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Jeffrey setelah bertemu dengan Jerry. Yoga berbicara dengan sedikit cemas di dalam kamar itu. "Pak, apakah kamu terlalu percaya dengan kekuatan Jerry?" Sharon berbicara dengan datar, "Apakah kekuatan dia lebih besar dari tetua Jeffrey?" Yoga menggelengkan kepala, berkata, "Aku bukan khawatir kalau dia bukan lawan tetua Jeffrey. Aku khawatir jika Tuan Jeffrey benar-benar bertarung dengan Jerry dan berhasil membuat Jerry luka parah. Hal ini pasti akan memancing pelindung perbatasan utara, lalu masalah ini akan menjadi merepotkan." "Pak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi pesimis seperti ini? Apakah kamu tidak memikirkan, bagaimana jika Tuan Jeffrey bisa membunuh Jerry dengan cepat?" tanya Sharon. "Aku emang bukan lawan Jerry." Tiba-tiba Jeffrey berbicara, kemudian dia pun masuk ke dalam kediaman mewah itu. "Tuan Jeffrey." Yoga akhirnya menghelakan nafas lega saat melihat Jeffrey, tapi kata-kata tetua Jeffrey tadi membuatnya sangat terkejut, berkata, "Tetua, apakah kamu sudah bertarung dengan Jerry?" Jeffrey menertawakan dirinya sendiri sambil menggelengkan kepala. Yoga dan Sharon sangat terkejut. Tetua Jeffrey sudah tahu kalau dirinya bukan lawan Jerry sebelum mereka bertarung. "Tuan ketiga, lebih baik jangan membuat masalah dengan Jerry, dia bukanlah orang yang berada di dunia yang sama dengan kita," kata Jeffrey. Kali ini Yoga dan Sharon benar-benar bingung, bukan orang di dunia yang sama. Apa maksudnya ini? Jeffrey tidak memberikan penjelasan, lalu berkata, "Tuan ketiga, jika tidak ada perintah apapun, maka aku akan pulang ke kediaman keluarga Sue terlebih dahulu." Saat ini Yoga baru bangun dari mimpinya. Tujuan pemimpin keluarga Sue mengirim Jeffrey kemari adalah untuk mengalahkan Jerry, tapi sekarang Jeffrey bilang dirinya bukan lawan Jerry.
Jadi tidak ada artinya kalau dia menetap di sini atau tidak. Tidak ada urusan apapun, maaf merepotkan tetua. Meskipun Jeffrey tidak bisa mengatasi Jerry, tapi Yoga masih sangat hormat padanya. Baik, kalau begitu aku pergi dulu ya. Kemudian Jeffrey pun langsung pergi dari sana. Seketika ruangan itu hanya tersisa Yoga dan Sharon saja, ekspresi wajah Yoga sangatlah serius. Beberapa saat kemudian, dia pun berdiri dan berkata, ayo kita pulang ke rumah juga. Kemarin malam Jerry menyuruh mereka untuk pergi dari Jiangsu, siapa yang tahu apa Jerry akan membuat masalah dengan mereka lagi atau tidak. Setelah Yoga dan Sharon meninggalkan Jiangsu, Jerry langsung mendapatkan kabar kepergian mereka. Tuan Jerry, Yoga ternyata benar-benar pergi dari sini. Yosua berbicara dengan penuh semangat. Kemarin Yosua semalaman tidak tidur karena khawatir keluarga Sue akan mengirim master yang lebih kuat datang kemari. Tapi yang membuatnya terkejut adalah Yoga benar-benar pergi dari sana. Jerry berbicara dengan datar, kalian juga boleh bersiap-siap untuk pergi ke kota Yan dulu. Baik Tuan Jerry. Yosua langsung menjawabnya. Setelah memutuskan panggilan telepon itu, Jerry bersandar di atas kursi. Meskipun anggota keluarga Sue sudah pergi dari sana, tapi wajahnya masih belum tenang. Bagaimanapun dia telah membunuh Meg, jadi siapa yang tahu apakah keluarga Sue akan membuat masalah dengannya atau tidak. Sepertinya dia harus mengatur beberapa master yang lebih kuat untuk melindungi keluarganya, jika tidak dia tidak akan bisa tenang. Pada jam pulang kerja dan saat Jerry baru keluar dari grup Yan Chen, tiba-tiba ada suara teriakan seseorang yang familiar, Jerry. Jerry pun menoleh ke arah asal suara itu, lalu dia melihat Susan berjalan sambil tersenyum ke arahnya. Kenapa kamu datang kemari? Tanya Jerry. Meskipun Susan adalah sahabat Lacey, tapi Jerry tidak memiliki kesan yang baik pada wanita ini. Foto Jerry dan Susan bersama-sama masuk ke hotel kali ini sengaja diambil oleh Susan. Dia mengira hal ini sudah sangat tersembunyi, tapi Jerry sudah menyadarinya. Tapi karena dia sahabat Lacey, Jerry pun tidak membuat perhitungan dengan Susan. Meskipun kemarin Coki memberanikan diri untuk ikut bersama dengan dirinya, tapi hal ini masih membuat Jerry tidak puas. Susan tersenyum, berkata, jangan lupa terakhir kali aku yang mengantar kamu ke hotel saat kamu sedang mabuk, jadi kamu masih berhutang budi dengan aku. Bagaimana kalau siang ini kamu traktir aku makan, lalu hutang kita akan lunas. Jerry diam sejenak, lalu menyetujuinya, kamu ingin makan apa? Kalau begitu pergi ke restoran Chen saja. Susan berbicara sambil tersenyum. Restoran Chen adalah aset keluarga Chen yang sudah menjadi restoran bintang 5 yang menyebar ke seluruh kota di negara ini. Beberapa waktu ini nama restoran Chen sedang naik daun, ada banyak media massa yang makan di restoran itu. Ayo pergi, kata Jerry dengan datar. Dia pun ingin memanfaatkan keadaan ini untuk bertanya pada Susan mengapa mau bersikap seperti ini. Jerry mengendarai mobilnya sendiri menuju ke restoran Chen bersama dengan Susan. Susan terlihat sangat berantusias, dia membantu Jerry mengambilkan makanan dan menuangkan air untuk Jerry. Mereka menghabiskan makanan mereka selama 1 jam. Jerry, aku ingin minta tolong padamu untuk membantu keluarga Su. Setelah selesai makan, Susan pun tiba-tiba berbicara padanya.